Selamat pagi kepada Pak Sugiharto Pujangkoro selaku dosen mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban untuk soal ujian tengah semester saya tentang studi kelayakan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704033129. Adapun pertanyaan yang diberikan, yang pertama itu apa kegunaan studi kelayakan, yang kedua apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek, yang ketiga jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya, yang keempat jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan, dan yang kelima adalah materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Yang pertama, saya akan menjawab apa kegunaan studi kelayakan. Di sini saya memaparkan manfaat dari studi kelayakan berdasarkan kategori, ada 3 kategori. Yang pertama itu ada manfaat finansial, yaitu suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan terutama secara finansial bagi pemilik bisnis. Keuntungan ini biasanya diukur dari nilai uang yang akan diperoleh dari hasil usaha yang dijalankannya. Selanjutnya ada manfaat dari segi ekonomi. Yang pertama itu penambahan jumlah barang dan jasa sehingga konsumen bisa dapat memilih barang dan jasa dengan pilihan yang lebih banyak. Yang kedua itu peningkatan mutu produk karena persaingan yang ketat antar bisnis. Yang ketiga peningkatan devisa karena pelaku bisnis melakukan ekspor. Dan yang keempat adalah menghemat devisa karena pelaku bisnis bisa melakukan produksi barang dan jasa di dalam negeri sehingga mengurangi kegiatan impor. Dan yang terakhir adalah manfaat sosial. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan, yang kedua tersedia sarana dan prasarana, yang ketiga membuka isolasi wilayah, dan yang keempat adalah meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Yang kedua, apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Jadi saya memaparkan perbedaannya dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah studi kelayakan bisnis, merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidak suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan kedua, studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, atau dihentikan. Sedangkan pada studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Dari kedua perbedaan ini dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis tidak menggunakan jangka waktu, sedangkan studi kelayakan proyek menggunakan jangka waktu tertentu. Dan perbedaan kedua terletak pada fokusnya. Untuk studi kelayakan bisnis fokusnya terhadap aspek studi kelayakan, sedangkan pada studi kelayakan proyek fokus kepada proyek investasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama itu ada studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaat dari studi kelayakan bisnis ada 5. Yang pertama itu memperkecil risiko kerugian, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat mempermudah melakukan pengawasan, dan yang kelima adalah mempermudah pengendalian. Selanjutnya adalah studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah suatu studi untuk menilai proyek akan dikerjakan di masa mendatang, di mana proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau ditunda terlebih dahulu. Nah, manfaat dari studi kelayakan proyek, kita dapat menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlanjur besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Ada 8 aspek dalam studi kelayakan yang saya paparkan. Yang pertama itu aspek pemasaran, yang kedua aspek teknik dan teknologi, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek sumber daya manusia, yang kelima aspek finansial, yang keenam aspek ekonomi, sosial, dan politik, yang ketujuh aspek lingkungan hidup, dan yang kedelapan adalah aspek hukum dan legalitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang aspek pasar. Jadi, pada aspek pasar ini ada 3 kegiatan.
Yang pertama itu segmentasi. Segmentasi merupakan pengelompokan pasar yang heterogen menjadi homogen. Komponen utama dari tiap aspek antara lain aspek geografis, aspek demografis, aspek psikografis, aspek perilaku. Dan selanjutnya kita melakukan penetapan pasar sasaran atau targeting, yaitu memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang akan dilayani. Analisis dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, yaitu faktor ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga adalah kegiatan penentuan posisi pasar atau positioning, yaitu menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Penentuan posisi pasar terdiri atas 3 langkah, yaitu mengidentifikasi keunggulan komparatif, memilih keunggulan komparatif, dan mewujudkan serta mengkomunikasikan posisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek teknik dan teknologi. Jadi, pada aspek teknik dan teknologi ini ada 10 kegiatan. Yang pertama itu adalah menentukan strategi produksi, yang kedua pemilihan dan perencanaan produk, yang ketiga perencanaan kualitas, yang keempat pemilihan teknologi, yang kelima rencana kapasitas produksi, yang keenam adalah perencanaan letak pabrik, yang ketujuh perencanaan tata letak layout, yang kedelapan perencanaan jumlah produksi, yang kesembilan manajemen persediaan, dan yang kesepuluh adalah pengawasan kualitas produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek manajemen. Manajemen berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Banyak terjadi bahwa proyek-proyek bisnis gagal dibangun maupun dioperasionalkan bukan disebabkan karena aspek lain, tetapi karena lemahnya manajemen. Jadi, salah satu hal yang penting dalam studi kelayakan adalah aspek manajemen, bagaimana kita memanage dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sehingga tidak menimbulkan masalah pada operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah bisnis sangat tergantung pada sumber daya manusia yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan suatu kombinasi seni dan ilmu pengetahuan. Membangun sebuah tim yang efektif memerlukan perimbangan bukan hanya mengenai keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, melainkan juga mengenai peranan penting dalam keselarasan manajemen dalam bekerja. Jadi dapat kita simpulkan, dalam aspek sumber daya manusia bukan hanya dibutuhkan ilmu dan keahlian, tapi bagaimana sikap kita dalam bekerja sama dengan tim itu adalah salah satu yang terpenting dalam aspek sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Jadi, sumber dana dari aspek finansial ini, yang pertama itu modal pemilik perusahaan yang disetorkan, yang kedua saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal, yang ketiga obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal, yang keempat adalah kredit yang diterima dari bank, dan yang kelima adalah sewa guna atau leasing dari lembaga non-bank. Suatu kelayakan dari aspek keuangan perlu menganalisis perkiraan arus kas. Pada umumnya, ada 4 metode yang biasa dipertimbangkan untuk melakukan penilaian arus kas suatu investasi, yaitu metode payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index, serta break-even point. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jadi, pada aspek ekonomi, sosial, dan politik ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua itu pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan diperoleh. Yang ketiga adalah penambahan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh bisnis tersebut terhadap industri lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan hidup sering disebut juga dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis ini mengenai dampak lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang keduanya disingkat dengan EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan dengan 2 alasan pokok. Yang pertama, karena adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus diikuti oleh pelaku bisnis. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya bisnis-bisnis industri. Karena biasanya masih ada pemukiman yang berada di daerah industri, sehingga untuk lingkungan industri sangat penting, karena bukan hanya berdampak pada industri saja, namun pada orang-orang sekitar yang tinggal di daerah industri tersebut. Jadi, lingkungan sangat penting bagi mereka untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah aspek hukum dan legalitas. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan yaitu yang pertama badan hukum yang
apa yang paling sesuai untuk dijadikan badan usaha yang akan didirikan dalam bentuk formal. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnis melanggar hukum agama atau tidak. Dan yang keempat adalah teknis operasional mendapatkan izin dari instansi, departemen, dinas terkait atau tidak. Jadi pada pemilihan badan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor tujuan atau goal, yang kedua faktor kepemilikan atau ownership, yang ketiga faktor pemodalan atau kapital, yang keempat faktor pembagian risiko atau risk sharing, dan yang kelima adalah faktor jangka waktu atau timely. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Menurut saya, ada beberapa mata kuliah yang mencakup ilmunya dalam pembuatan studi kelayakan itu, yang sudah saya rangkum, yang sudah saya analisis dari semester 1 hingga semester 7. Yang pertama itu ada manajemen SDM dan organisasi manajemen perusahaan industri. Ini sesuai dengan aspek sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu penting, khususnya dalam pembuatan tim yang efektif dalam melakukan studi kelayakan. Untuk organisasi manajemen perusahaan industri adalah tentang bagaimana hubungan dari manajer ke tim yang lain. Selanjutnya ada manajemen proyek sesuai dengan jenis studi kelayakan proyek, dan selanjutnya ada ilmu ekonomi, ekonomi teknik, manajemen keuangan, dan analisis biaya yang ilmu-ilmunya itu mencakup tentang aspek finansial, seperti misalnya saham dan obligasi itu masuk ke dalam materi manajemen keuangan. Selanjutnya adalah perencanaan pengendalian produksi dan manajemen rantai pasok. Menurut saya, kedua ini juga merupakan digunakan untuk ilmu studi kelayakan, karena bagaimana kita mengendalikan produksi kita nanti, dan bagaimana berapa kapasitas produksi yang kita lakukan, dan untuk manajemen rantai pasok, bagaimana kita melakukan perancangan suplai bahan baku kita nantinya, dan bagaimana aliran rantai pasok dari hulu sampai hilirnya nanti. Selanjutnya ada kewirausahaan berbasis teknologi yang dipelajari pada semester 6, di mana pada mata kuliah ini diminta untuk membuat bisnis sesuai dengan pasar, dan menurut saya ini adalah salah satu juga ilmunya berpengaruh kepada studi kelayakan, karena di dalamnya ada mencakup tentang strategi pasar. Selanjutnya ada proses manufaktur dan manajemen teknologi dan produktivitas. Ini bagaimana kita menggunakan mesin-mesin, misalnya untuk perusahaan manufaktur untuk memproduksi barang, dan jenis teknologi apa yang kita gunakan agar agar nantinya bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan bisa memenuhi permintaan dari konsumen, sehingga dibutuhkan manajemen teknologi. Selanjutnya adalah perancangan tata letak fasilitas dan menggambar teknik. Pada bagian aspek teknik dan teknologi ada kegiatan untuk merancang tata letak. Jadi sebelum merancang tata letak, kita biasanya merancang itu menggunakan software seperti AutoCAD dan SolidWorks untuk merancang bagaimanakah nanti lokasi bisnis kita, dan di situ menggunakan ilmu-ilmu menggambar teknik. Dan untuk perancangan dari letak-letak fasilitas kita nanti untuk lokasi bisnis, kita menggunakan ilmu perancangan tata letak fasilitas. Selanjutnya adalah mata kuliah sistem lingkungan industri. Ini adalah salah satu yang terpenting juga, karena tadi sudah dibahas tentang aspek lingkungan yang membahas tentang AMDAL. Jadi AMDAL sudah dibahas sebelumnya di mata kuliah sistem lingkungan industri. Dan selanjutnya adalah pengendalian dan penjaminan mutu. Nah, ini salah satu hal terpenting juga dalam proses studi kelayakan bisnis. Jadi, kualitas ini sangat penting karena banyaknya pesaing-pesaing bisnis yang lain, sehingga kita perlu memperhatikan bagaimanakah kualitas dari bisnis kita, dan bagaimana kita tahu apa-apa saja yang mungkin menjadi apa-apa saja yang menyebabkan kualitas kita buruk. Jadi di pengendalian dan penjaminan mutu sebelumnya sudah dipelajari tentang apa saja penyebab kualitas buruk, bagaimana cara menanggulanginya. Dan selanjutnya, hal yang terpenting juga menurut saya, mata kuliah yang paling banyak juga adalah manajemen risiko, di mana pada saat kita melakukan studi kelayakan, pasti akan ada risiko-risiko yang terjadi, mungkin dari aspek finansial khususnya, dan yang lainnya. Jadi kita butuh ilmu manajemen risiko untuk mengetahui dan meminimalisir risiko yang akan terjadi pada saat kita melakukan studi kelayakan. Sekian presentasi jawaban saya untuk soal
ujian tengah semester. Sebelumnya saya minta maaf dalam cara saya mempresentasikan jika ada kesalahan dan kata-kata saya saat melakukan presentasi. Terima kasih. Selamat pagi.